Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang akan kita bacakan pada pertemuan subuh hari ini diterima dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya dan ringkaskanlah nasihat itu. Faqala, maka Nabi bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada wajma'il iyasa mimma fi aidin nas. Maka Nabi pun memberikan nasihat yang ringkas yang beliau sebutkan dalam hadits ini, memuat 3 wasiat penting. Yang pertama kata Nabi, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Apabila engkau berdiri di dalam salatmu, maka salatlah kamu seperti orang yang mau berpisah dari kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Dan janganlah kamu berucap dengan suatu kalimat yang kamu akan meminta maaf akan hal tersebut nanti di hari esok. Lalu yang ketiga, wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Putuskanlah segala harapan dengan apa yang ada di tangan manusia. Rawahu Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Dan hadits ini adalah hadits yang sahih, disahihkan oleh sejumlah para ulama ahli hadis
di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini memuat 3 wasiat penting Nabi. Disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hadis ini, mungkin sedikit kita singgung biografi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau lebih dikenal dengan sebutan itu. Abu Ayyub itu nama kunyahnya, Al-Ansari itu nisbatnya. Beliau tergolong sahabat Ansar yang tinggal di Madinah. Walaupun begitu, beliau masih punya hubungan kekerabatan dengan Nabi dari jalur nenek beliau. Siapa nama beliau? Abu Ayyub kan itu nama kunyah, artinya bapaknya Ayyub. Nama beliau adalah Khalid ibnu Zaid. Jadi namanya kurang masyhur, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ayyub. Memang terkadang sebagian ulama seperti itu, lebih dikenal dengan lakopnya, gelarnya, julukannya ketimbang namanya. Misalnya Imam Syafi'i, itu bukan namanya itu. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tapi kaum muslimin lebih kenal dengan Imam Syafi'i. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, nama beliau bukan Abu Hanifah, itu cuman kunyah. Beliau bernama An-Nu'man ibnu Thabit. Dan masih banyak lagi ulama yang lebih dikenal dengan julukannya, dengan nama kunyahnya, dengan lakopnya ketimbang namanya. Dan itu pun ada pada sahabat Nabi. Lihat Abu Bakar, siapa nama beliau? Beliau dikenal dengan Abu Bakrin, bapaknya Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sama dengan sahabat ini Abu Ayyub Al-Ansari, beliau dikenal dengan nama kunyahnya, tapi nama beliau sendiri adalah Khalid ibnu Zaid. Nah, dan beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam, yang dipuji di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, inilah janji dari sahabat as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Nah, itu lebih utama mereka, lebih diunggulkan daripada sahabat-sahabat yang terakhir-terakhir masuk Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini punya banyak keutamaan. Beliau termasuk yang menyaksikan baiat bersama Nabi yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah di Makkah tatkala itu, dan hadir di situ Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dari sekian keutamaan beliau, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk dari sahabat yang mendapat kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berhijrah itu tinggal di rumah beliau. Jadi dalam peristiwa hijrah itu
Itu kan sahabat Ansor itu sudah menunggu Nabi, kedatangan Nabi di Madinah. Berhari-hari mereka tunggu kedatangan Nabi. Dan mereka sering naik ke atas pohon korma melihat apa Nabi sudah datang. Nah, tibalah saat yang dijanjikan itu, Rasulullah SAW datang ke Madinah. Maka disambut dengan gegap gembita oleh para sahabat Ansor tatkala itu. Dan betapa luar biasa sambutan mereka kepada Nabi SAW. Semua dari mereka memberikan hadiah untuk Nabi SAW. Dan semua dari mereka menginginkan agar Nabi menginap di tempat mereka. Karena Nabi ketika hijrah, beliau tidak punya rumah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian melewati jalan-jalan dan lorong-lorong kota Madinah, itu semua sahabat membukakan pintu rumah untuk Nabi, dengan harap Nabi mau bermalam di tempat mereka. Dan ketika itu Nabi SAW mengendarai seekor onta. Semua rumah terbuka untuk Nabi SAW. Tapi Nabi bersabda, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan karena dia sedang diperintah. Maka berjalanlah onta itu melewati rumah-rumah kaum Ansor. Semua dari mereka berharap supaya Nabi nginap di rumah mereka. Tapi ketika onta itu lewat, pupus harapan itu semua. Tapi mereka kan penasaran, ini onta ini kira-kira berhenti di rumah siapa ini? Akhirnya semua sahabat itu ngikuti onta itu. Kira-kira berhenti di rumahnya siapa ini? Maka berjalanlah onta itu, dan ternyata berhenti di halaman rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Oh, mendapatkan kemuliaan seperti itu, betapa senangnya, betapa gembiranya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Nabi SAW menginap di rumah beliau. Maka beliau pun mempersiapkan segalanya untuk Nabi SAW. Beliau persiapkan tempat untuk Nabi SAW. Dan Nabi tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selama sekitar 7 bulan. Karena menunggu persiapan Masjid Nabawi dibangun, dan di situ ada kamar yang dibuat untuk Nabi SAW. Dan memang masih berdekatan dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu. Bahkan masih di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari Masjid Nabawi dibangun. Dan di situ ada kamarnya Nabi SAW. Beliau tinggal di situ. Nah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sekalipun Nabi SAW sudah pindah dari rumahnya, beliau tetap memuliakan Nabi, mengantarkan makanan untuk Nabi, menjenguk Nabi SAW, melihat keadaan Nabi, memperhatikan kebutuhan Nabi. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau selalu mempersiapkan makanan kalau Nabi SAW datang ke rumah beliau. Nah, pernah disebutkan ada satu kisah berkaitan dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini. Jadi diceritakan suatu hari di siang bolong, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah keluar dari rumahnya. Beliau keluar rumah bukan tanpa alasan. Beliau keluar rumah karena rasa lapar. Tidak ada makanan di rumah. Maka sahabat mulia ini keluar. Kalau ada di luar, beliau bisa mendapatkan makanan. Ternyata ketika keluar di jalan ketemu sama sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar tanya, "Wahai Umar, kenapa kau keluar di siang bolong ini?" Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tidak ada yang menyebabkan aku keluar kecuali lapar." Subhanallah. Dua sahabat terbaik Nabi keluar rumah karena lapar, Pak. Mereka pun berjalan.
di tengah jalan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun terheran-heran ketemu Nabi. Kenapa Nabi keluar? Ditanya, "Ada apa ya Rasulullah Anda keluar?" Rasulullah mengatakan, "Aku tidak keluar kecuali karena rasa lapar." Subhanallah. 3 manusia terbaik keluar apa? Karena lapar. Tidak ada makanan di rumah. Maka Nabi SAW pun mengajak 2 orang sahabatnya ini ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari tidak ada di rumah. Yang ada cuman istrinya. Tapi mendengar Nabi SAW datang, ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari tidak jauh-jauh dari rumahnya. Mendengar kedatangan Nabi, Abu Ayyub pun bergegas datang ke rumahnya. Beliau lihat Rasulullah dan bersamanya Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, "Demi Allah, tidak ada seorang pun pada hari ini yang tamunya lebih mulia dari tamunya saya." Rasulullah datang, bersamanya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari pun bergegas datang ke kebunnya. Kemudian beliau potong 1 tandan kurma untuk dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun sembelih kambing, Pak, untuk Nabi. Dan beliau perintahkan istrinya disuruh buat roti. Maka dibuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 2 orang sahabatnya ini, maka mereka pun makan di situ. Alhamdulillah, setelah mereka merasakan makanan itu, maka mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wallahi, demi Allah, tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im." Kelak kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang telah diberikan kepada kalian hari ini. Tidak ada yang menyebabkan kalian keluar kecuali karena lapar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini. Demi Allah, Allah akan tanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, besok kau datang ke rumahku." "Untuk apa?" "Datang ke rumah saya," kata Rasulullah. Maka besok keesokan harinya Abu Ayyub datang. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahi Abu Ayyub Al-Ansari seorang budak. "Wahai Abu Ayyub, ini budak saya, dia sangat baik, aku hadiahkan untukmu." Kebiasaan Nabi, Pak, kalau diberikan hadiah, diberikan sesuatu kepada beliau, maka beliau selalu ingin membalasnya. Abu Ayyub sudah banyak berbuat baik kepada Nabi SAW. Beliau hadiahkan budaknya. Menerima hadiah dari Nabi SAW, Nabi berpesan kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, ini budak sangat baik, kau muliakan dia." Maka dibawa pulang ini budak, ketemu sama istrinya. "Budak itu dari mana?" kata istrinya. "Ini hadiah dari Rasulullah SAW untuk kita." Dan Nabi berpesan untuk memuliakan budak ini. Kata Abu Ayyub, "Tidak ada bentuk pemuliaan kita untuk dia kecuali kita bebaskan dia dari perbudakan." Maka dimerdekakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini para jamaah sekalian, sekilas tentang kisah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Ayyub Al-Ansari banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis yang kita bacakan ini, hadis yang memuat wasiat nasihat yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bercerita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta nasihat, "Ya Rasulullah, idzni wa aujis." "Ya Rasulullah, nasihati saya, tapi ringkaskan nasihatmu itu." Minta nasihat yang ringkas dari Nabi.
Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat semangat di dalam meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka cinta untuk dinasehati. Mereka senang untuk dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kebaikan seseorang manakala dia senang untuk mendengarkan nasihat. Orang yang menasehatimu berarti itu orang cinta kepada dirimu. Maka jangan kau cela dia. Jangan kau anggap bahwasanya dia menghinamu, tapi dia ingin memberikan nasihat kepadamu, ingin memperbaiki dirimu. Itu nasihat. Dan nasihat itu dari kata an-nusuh yang maknanya ketulusan. Orang yang menasehati tulus untuk memberikan perbaikan pada dirinya. Dan agama kita dibangun di atas itu. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dalam sebagian riwayat Nabi ulangi sampai 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu betul-betul adalah nasihat. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah wan nush likulli muslim. Kata sebagian sahabat, kami pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat dan senantiasa memberikan nasihat kepada orang-orang Islam. Dan salah satu dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, kata Nabi, wa idastansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Berikan nasihat, sampaikan nasihat itu kepada dia. Dan setiap dari kita punya andil dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan berkata, oh saya ini saja masih mendengarkan nasihat, saya ini saja masih dinasihati, oh tidak pantas kau mengambil nasihat dari saya. Tidak, nasihati dia. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita bisa sampaikan. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya seayat. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sahabat ini datang minta nasihat kepada Nabi. Idzni wa aujis, ya Rasulullah, nasihati saya dan ringkaskan nasihatmu itu, supaya bisa kuingat betul-betul itu, supaya bisa kucermati betul-betul, dan ku bisa jadikan pedoman dalam hidupku. Maka Nabi memberikan 3 nasihat saja. Dan ini sangat banyak. Kalau kita lihat hadits-hadits Nabi SAW tinggal yang berbicara tentang nasihat-nasihat, wasiat-wasiat beliau. Kadang beliau menyebutkan 3, di kesempatan yang lain juga beliau sebutkan 3. Berbeda dengan ini. Di kesempatan yang lain juga beliau sebutkan 3 lagi. Di kesempatan yang lain beliau sebutkan 7 nasihat. Ada 5 nasihat. Nah, ini semua Nabi SAW berikan kepada sahabatnya. Ya karena tidak mungkin semua ilmu itu disampaikan sekaligus di situ. Tapi sampaikan apa yang penting, apa yang dia perlukan. Ada sebagian sahabat minta nasihat kepada Nabi. Nasihatnya Nabi cuman la taqdob, jangan marah. Itu aja. Diulang-ulang sahabat ini minta nasihat lagi, Nabi tetap mengatakan la taqdob, tidak usah marah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memberi nasihat, menyampaikan nasihat, beliau melihat keadaan orang yang dinasihati. Ini yang cocok bagi dia seperti ini. Nah, dari situlah menunjukkan bagaimana rabbaninya seorang dai dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lihat 3 wasiatnya Nabi ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seperti orang yang mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Bagaimana itu? Ini tentang nasihat salat. Nabi memulai dengan salat. Kenapa salat? Ya karena ini amalan ibadah badan yang paling utama. Ibadah badan yang paling utama kata Nabi adalah salat.
Amal pertama yang dihisap pada hari kiamat nanti adalah solat. Kalau baik solat kita, baik pula yang lainnya. Kalau rusak solat kita, rusak pula yang lainnya. Maka perhatikan solatmu. Dan Nabi SAW di sini menyebutkan bukan sekedar solat, tapi perhatikan juga bagaimana kau bisa khusyuk di dalam solat. Karena khusyuk itu adalah ruhnya solat. Khusyuk itu adalah ruhnya solat. Bagaimana dia bisa menghadirkan hatinya ketika dia sholat? Bagaimana itu? Ikhlaskan niat karena Allah dan lakukan sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuhi syarat-syaratnya, jalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi kita perlu mempelajari solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena perintah Nabi ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Jadi bukan ikut-ikutan orang, tapi ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita menjalankan solat seperti itu, maka solat akan menjadi qurratul aini, menjadi qurratul aini bagi orang-orang yang mengerjakannya, penyejuk matanya, hal yang menenangkan jiwanya, menyejukkan hatinya. Nah, itu yang pernah disabdakan oleh Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan penyejuk mata saya itu ada di dalam salat. Artinya Nabi SAW ketika salat, beliau bernikmat-nikmat di dalam solatnya. Makanya pernah Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis solah. Wahai Bilal, ayo tegakkan solat, kumandangkan azan, istirahatkan kami dengan solat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW betul-betul mengambil nikmat, kesenangan dan kebahagiaan di dalam solatnya itu. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap bacaan beliau, dalam setiap gerakan-gerakan beliau penuh dengan makna dan arti di dalam solat, sehingga solat itu betul-betul berpengaruh pada dirinya, memperbaiki keadaannya. Dan sebagaimana yang Allah firmankan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu kata Allah akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang solat, Pak, solat dia, tapi maksiat masih jalan terus. Ini ayat tidak mungkin salah ini. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayatnya tidak salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya kita dalam mengerjakan solat. Solat masih belum berpengaruh dalam diri kita. Harusnya solat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita solat bukan sekedar solat. Nah, itu kalau kita baca Quran, Pak, bahasanya itu pasti ada iqamah, wa aqimus sholah, tegakkan itu solat. Nah, yang namanya menegakkan solat itu bukan sekedar solat. Sebab kalau sekedar solat masih diancam dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Kenapa dia bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Salah satu penafsiran ulama tentang ayat ini yaitu orang yang tidak khusyuk dalam solatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya salah satu sifat orang yang beriman, kalau kita baca surat Al-Mu'minun, Pak, di awal surat Al-Mu'minun Allah kan menjelaskan itu sifatnya orang beriman itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kemudian disebutkan bagaimana sifatnya mereka. Ternyata sifat pertama yang disebut apa? Alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Ini ternyata sifat utamanya orang yang beriman ini. Bagaimana mereka bisa khusyuk dalam sholat, hadirnya hati di dalam sholat, sehingga apa yang kita baca penuh dengan makna,
Apa yang dia baca, dia renungkan, dia tadabburi, dan itu tidak mungkin bisa kita gapai kecuali dengan kita paham apa yang kita baca. Makanya Pak, ketika kita sholat, renungkan apa yang kita baca, mulai dari takbir perpindahan, bacaan-bacaan ketika ruku, ketika sujud, iya, ketika kita duduk antara dua sujud, ketika tahiyat. Apa artinya itu? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Apa maknanya itu? Supaya ketika kita sholat, betul-betul itu terhadirkan yang seperti itu, sehingga tidak keliru lagi kita sholat. Kadang kita sholat itu kita masih lupa, ini tadi sudah baca atau belum ini, karena tidak ada hati yang hadir di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang khusyuk di dalam sholat, inilah yang akan menyebabkan dia mendapatkan keutamaan sholat yang luar biasa. Karena orang sholat itu, kata Nabi, ada orang yang sholat, dia tidak dapatkan pahala sholat kecuali 1/10-nya saja. Ada yang sholat, dia tidak dapatkan pahalanya kecuali 1/9-nya saja, 1/8-nya saja, 1/7-nya saja. Apa yang membedakan semua ini? Salah satunya khusyuknya dia dalam sholat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha kanat kaffaratun lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang mendapati waktu sholat, lalu dia baguskan wudunya, khusyuknya, dan semua yang ada di dalam sholat itu, maka itu sebagai penggugur dosanya dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, dan itu terjadi sepanjang masa selama dia masih sholat. Selama dia masih sholat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan betapa pentingnya khusyuk itu di dalam sholat. Betapa apa? Pentingnya khusyuk itu di dalam sholat. Kita cari kekhusyuan kita di dalam sholat. Dan dalam hadits ini, perhatikan, Nabi SAW itu menuntunkan sahabatnya kiat agar bisa khusyuk di dalam sholat. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa khusyuk di dalam sholat itu. Nah, salah satunya yang dituntunkan oleh Nabi di sini, sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah kamu seperti orang yang mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Coba Pak, ketika kita memandang ini sholat yang terakhir sudah ini, setelah ini akan meninggal kita, kira-kira apa yang terjadi dalam ibadah yang terakhir ini? Ini perasaan ya, perasaan yang dihadirkan ketika itu, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Jadikan sholatmu itu seakan itulah sholat yang terakhir. Subhanallah, betapa kita akan betul-betul kerahkan di situ sholat terbaik yang bisa kita lakukan itu. Kenapa? Sebentar lagi mau mati nih, sebentar lagi mau meninggal ini. Sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah kamu seperti kamu akan berpisah dari kehidupan dunia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka dia akan menghadirkan hatinya, bahkan seakan-akan kalau dia beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapan dia. Makanya ketika menyebutkan darajatul ihsan, apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kau tak mampu seperti itu, yakinilah Allah sekarang sedang melihat kamu, Allah sekarang sedang mengawasi kamu. Sehingga betul-betul kita mengerjakan sholat itu. Kenapa? Allah sedang perhatikan, Allah sedang lihat kita, Allah sedang awasi kita. Apa yang terbersit dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang sekarang kita pikirkan, Allah tahu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Dan jangan kamu berucap suatu kalimat ta'tadiru minhu, yang kamu meminta maaf dari ucapan tersebut ghadan, besok.
Nah, besok di sini bukan besok maksudnya hari setelah hari ini, bukan. Godan yang dimaksud dalam ayat ini, dalam hadits ini adalah hari kiamat. Karena memang biasanya Allah bahasakan kiamat itu dengan besok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan, mempersiapkan apa yang dia akan usahakan untuk hari esok. Bukan hari besok, tapi hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan hari besok, menunjukkan betapa dekatnya itu kiamat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini menuntun kita untuk hifdzul lisan. Jaga lisannya kamu. Jaga lisannya kita para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita mesti menjaga lisan? Karena lisan ini, apa yang keluar darinya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Dan semua ucapan yang keluar akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang dilontarkan oleh manusia melainkan ada raqibun atid. Raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita. Nah, maka dari sini hendaknya kita berhati-hati dalam ucapan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza takallamta fafakkir." Kalau kau mau mengeluarkan pembicaraan, mau berbicara, mau berucap, pikir-pikir terlebih dulu, kata Imam Syafi'i. Kalau bagus yang kau ucapkan itu, takallam, silakan bicara. Wa illa fa'amsik, kalau tidak, tahan dulu. Jangan dulu, karena tanggung jawabnya nanti. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap baik. Kalau tidak dapat ucapan baik, hendaknya dia diam. Itu lebih selamat. Karena mulut ini bahaya, Pak. Ketika sudah diucapkan tidak bisa kembali lagi dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan Nabi pernah, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dinasihati oleh Nabi SAW, Nabi kan menyebutkan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih." Ketika Nabi sebutkan amalan-amalan hebat, Nabi kan berkata kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, inginkah kau kutunjukkan suatu yang bisa mengendalikan semua itu?" "Apa ya Rasul?" Nabi pegang lisannya, Pak. Kemudian Nabi berkata, "Kuffa alaika hada." Ini lisanmu ini tahan ini wahai Mu'ad. Kata Nabi SAW. Mu'ad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima takallamat bihi alsinatuna." Wahai Rasul, apakah kami akan disiksa gara-gara ucapan kami? Kata Rasulullah, "Thaqilatka ummuka." Wahai Mu'ad, betapa kasihannya kamu ini. "Wahal yaqubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah orang diseret ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, di atas hidung-hidung mereka. Subhanallah. Orang kalau diseret, Pak, pada hari kiamat, bukan dia diseret pantatnya terseret, bukan. Dia diseret hidungnya yang terseret, wajahnya terseret. Betul-betul dihinakan, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Tidaklah menyebabkan hal tersebut terjadi, melainkan itu sebabnya karena lisan-lisan mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini harusnya kita menjaga lisan kita. Jangan sampai ucap sembarangan. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang berbahaya, apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Nah, ini tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berucap suatu kalimat yang kita tidak punya ilmu terhadapnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun,
inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar yang tidaklah kesyirikan itu terjadi karenanya kecuali berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya tidak boleh berucap tanpa ilmu, Pak. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menukil hadis Nabi pun harus berhati-hati. Jangan sampai hadis yang kita sebutkan palsu dia. Tanggung jawabnya besar juga di hadapan Nabi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduk dalam api neraka, kata Nabi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, betapa banyak akibat yang ditimbulkan oleh lisan ini. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi biha balan yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Tidaklah seorang berucap dengan suatu kalimat, ia tidak pikirkan kalimat ini, terucap begitu saja, terlontar begitu saja. Ternyata kata Nabi, itu ucapan menjerumuskan dia ke dalam api neraka sejauh jarak timur dan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ucapan, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jaga lisan ini. Ini pernah diberikan oleh Nabi SAW nasihat seperti ini kepada sahabat, bahkan kepada istri beliau SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Terkadang terjadi pada sebagian istri Nabi, sesuatu yang namanya kecemburuan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha menyebut Sofiyah, salah seorang istri Nabi, dengan sesuatu yang Nabi SAW tidak suka. Karena kecemburuan Aisyah ketika itu, maka Aisyah menyebutkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu begini dan begini. Dan disebutkan ketika itu Aisyah menyebutkan kata qasirah, dia orangnya pendek ya Rasul. Mendengarkan itu Nabi SAW marah. Nabi mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh kau berucap suatu kalimat, andaikan itu kalimat dicampur dengan lautan, niscaya bisa mengotori lautan. Peringatan dari Nabi SAW, bahaya menggibah orang lain, bahaya menggunjing orang lain. Dari mana itu? Dari lisan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jaga lisan ini. Nah, Rasul pernah berkata, amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu, jaga betul lisanmu. Tidaklah menyebabkan orang itu banyak dijerumuskan ke dalam api neraka kecuali dua, kata Nabi. Apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Itu yang menyebabkan orang banyak dijerumuskan ke dalam api neraka. Makanya pesan Nabi dalam hadis ini, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda. Yang terakhir, wasiat Nabi yang terakhir, wajma'il iyasa mimma fi aidin nas. Hendaknya kamu berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Jangan minta-minta sama orang lain. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Hendaknya kau bersifat qanaah, jangan gantungkan harapanmu, kebutuhan kamu kepada orang lain. Tetapi hendaknya kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan kecukupan kepada kita. Putuskan iyas kepada manusia, harapan kepada manusia. Maksudnya jangan kau tergantung dengan orang lain. Jangan kau tergantung dengan orang lain. Ini para jamaah, ini mengajarkan kepada kita untuk bersifat qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, kata Nabi, orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah datangkan kepada dirinya. Karena kecukupan yang hakiki, kekayaan yang hakiki manakala hati sudah merasa cukup. Nah, itu orang kaya itu.
irda bima qassamallah takun aghnan nas. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ridolah kamu dengan apa yang Allah datangkan kepada kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang sangat mulia yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita, disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Betapa banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil darinya, di mana kita hendaknya kita selalu memperbaiki solat kita, perhatikan khusyuk kita di dalam solat, kemudian jaga lisan kita. Perhatikan lisan kita, jangan sampai berucap kalimat yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita merasa qanaah, bersifat dengan sifat qanaah. Jangan gantungkan perkara kita, urusan kita kepada orang lain, tapi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah, semoga menambah ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.